Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulidia Bella Nabila, NIM PO712154 dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kita masuk ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan perlengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecahkan, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan perlengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Bisa dilihat di sini gambar sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kita masuk ke urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam terdapat organ-organ perlengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecahkan karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim pitalis atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglottis, yaitu mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Lanjut, kita masuk ke kerongkongan yang kedua. Esofagus atau bisa disebut dengan kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Peristaltik adalah kumpulan, kontraksi, dan reaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan memudahkan menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, kita masuk ke lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan mencairkan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isi ke dalam usus kecil. Yang keempat, kita masuk ke usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong,
dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan menyerap zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap oleh dan diedarkan oleh darah. Kemudian kita masuk ke usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitaran usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rectum. Cecum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral, elektrolit, dan ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak dicerna tersebut. Kemudian kita masuk ke anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatas langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-otot bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases. Kita masuk dengan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal harus mampu bekerja dengan baik supaya tubuh dapat berfungsi dengan normal. Tidak hanya itu, sistem pencernaan yang sehat juga akan membantu mempertahankan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini tentunya adalah dambaan setiap orang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa makanan kebiasaan yang salah satu dapat menimbulkan masalah pada sistem pencernaan. Berikut cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang pertama, makan banyak serat. Yang kedua, mengkonsumsi probiotik. Yang ketiga, membatasi konsumsi lemak. Dan yang keempat, minum banyak air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.